disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau bahwasanya salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna 'abdal mu'min baina makhafataini." Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman akan kerasulan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baina makhafataini, maka sesungguhnya orang tersebut berada di antara dua kekhawatiran, berada di satu tempat yang mana tempat itu diapit oleh dua ketakutan. Mana maksudnya dua ketakutan tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baina ajalin qad madha la yadri ma Allahu qadin fi." Kekhawatiran yang pertama yang menghimpitnya adalah ajal, waktu-waktu yang sudah lewat. Dia tidak tahu apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan pada waktunya yang sudah lewat tersebut. Umurnya yang sudah berlalu, dia tidak mengetahui apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk umurnya tersebut. Ibadah yang sudah dia lakukan, dia tidak tahu bagaimana nilainya, apakah diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua yakin, kita semua pasti merasa bahwasanya solat yang sudah kita tunaikan, zakat yang sudah kita keluarkan, puasa yang kita sudah lakukan, tidak ada di antara kita semua yang tahu pasti dan bisa memvonis secara qat'i bahwasanya semua ibadah tersebut sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau tidak mungkin kita mengatakan solat kita sudah ditolak, jelas ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perkara ditolak dan perkara diterima, perkara diberikan pahala atau mungkin diberikan dosa, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap harus husnuzan, harus berbaik sangka bahwasanya semua amal ibadah selama kita sudah lakukan sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya sudah sempurna, maka kita harus yakin dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya amal ibadah tersebut akan diterima olehnya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ketakutan yang kedua yang kita berada di antaranya, yaitu wa baina ajalin qad baqiya mallahu sani'un fi, antara waktu atau ajal yang masih tersisa, umur yang masih tersisa, kita tidak tahu apa yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala perbuat pada umur kita tersebut. Apakah kedepannya, besoknya, lusanya kita masih hidup? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada orang yang berani menjamin dia akan hidup 1 jam kemudian? Tidak ada yang berani menjamin kehidupannya walaupun 1 detik, walaupun 1 menit kemudian. Karena betapa banyak orang-orang yang saat dia berbicara, saat dia katakanlah berada di waktu tersebut, dia dalam keadaan sehat walafiat,
dia bugar, dia masih muda. Tetapi 1 jam kemudian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perkara yang namanya ajal sudah jelas, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Maka solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal ya'khuzul 'abdu li nafsihi bi nafsihi li nafsihi. Maka hendaklah seseorang itu mengambil kesempatan untuk dirinya dengan memaksimalkan apa yang ada pada dirinya. Artinya ketika diri kita di sana ada kesehatan, pergunakan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa tahu nanti kesehatan itu akan dicabut oleh Allah, kita tidak akan bisa beribadah. Ketika kondisi aman, pergunakan kondisi yang aman itu untuk beribadah. Karena siapa tahu suatu saat kondisi tidak aman, kondisi kita berada dalam ketakutan, kondisi kita berada di dalam huru-hara, maka kita tidak akan bisa beribadah dengan tenang. Persis seperti apa yang kita alami saat sekarang ini. Dulu kita mungkin tidak menyangka akan terjadi gempa yang begitu hebat yang kita alami beberapa tahun belakangan ini. Dulu kita mungkin tidak akan pernah membayangkan ada penyakit, ada wabah yang bahkan menggemparkan, mengguncang seluruh dunia, sehingga ekonomi, ibadah, apapun kegiatan-kegiatan yang ada di muka bumi ini bisa kita katakan terhenti, ditunda. Itu artinya apa? Semuanya yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah makhluk yang dhaif, kita adalah makhluk yang lemah. Tugas kita adalah pergunakan waktu yang kita berada di dalamnya. Lihat waktu yang sudah lewat. Kalau baik, tingkatkan kebaikan kita. Kalau kurang baik, maka berusahalah menjadi yang baik, atau katakanlah berusahalah menuju arah yang lebih baik.